Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah mobil BMW yang paling ditunggu masyarakat dunia. Ini adalah BMW iX3. Jadi, ini adalah mobil seukuran X3 tapi listrik. Dan yang paling spesial pada mobil ini yang bikin paling ditunggu banyak orang itu adalah bentuk barunya. Khususnya bagian grill. Yes, BMW khas di grill kidney grillnya, dan disitulah tempat mereka bermain-main juga. Sekarang kidney grillnya untuk yang ini dia kembali mengecil. Kan tadinya kita kaget di seri 7 dulu, jadi gede, membengkak besar seperti hidung apa gitu kan. Nah ini tiba-tiba mengecil lagi menjadi seperti zaman dulu. Zaman dulu komposisi grill BMW itu begini selalu. Dia tuh kalau secara grill lubangnya dari dulu dari sini sampai sini itu lubang semua sebenarnya. Cuma ada kidney grillnya tengah sama seperti ini. Tapi sekarang bukan lubang untuk ngairi udara ke dalam untuk pendinginan karena ini adalah mobil listrik. Nah ini sekarang hanya untuk sebagai pajangan melambangkan bahwa ini BMW dan pakai lampu-lampu. Jadi mereka bilang tadi di press conference-nya, mereka bilang bahwa lampu menggantikan chrome. Jadi ini harusnya chrome kan grill BMW, sekarang berubah menjadi lampu. Nah, terus ini ada kamera depan, mungkin karena kurang cocok ditaruh tengah gitu ya. Kamera depan ada di pinggir sebelah kiri. Agak gimana gitu, nggak tengah. Nah, di bawah ini ada lubang yang bisa terbuka tutup tergantung kebutuhan. Turun kelihatannya. Nih, tergantung kebutuhannya. Terus BMW selalu yang paling cocok memang dua lampu setiap sisi, ya nggak seperti di BMW i7 atau X7 yang baru itu kan atas bawah. Nah ini tetap ada dua. Walaupun bentuknya hanya LED begini aja. Nah, bagaimana menurut Anda tentang moncong baru, wajah baru BMW sekarang? Silahkan komentar di bawah dari sekarang. Nah, logo BMW-nya pun di sini sudah baru. Nih, sama biru putih juga, sama ada BMW gitu juga. Tapi biasanya ini tuh ada bordernya warna hitam atau putih, hitam ya. Ini nggak ada bordernya lagi dan pinggir ini. Tuh, inilah tampilan perdana logo baru perubahan di BMW. Ini BMW iX3 yang 50 xDrive 50. Jadi ini adalah yang mungkin top of the line-nya saat ini. Enggak, saat ini cuma ada satu pilihan ini doang. Dan ini baru diproduksi katanya tahun 2026. Kalaupun masuk Indonesia paling cepat tahun 2026. Nah, karena ini adalah yang 50, jadi dapat baterai yang sangat besar sekali, 108 kWh baterainya besar sekali. Klaim range-nya itu bisa mencapai 800 km. WLTP 800 tuh jauh sekali ya. Kalau dari 108 kWh itu 800, irit juga berarti motor listriknya. Padahal ini dual motor kan, xDrive, dual motor listrik depan dan belakang. Total menghasilkan tenaga 469 horsepower dan torsi maksimal 645 Nm dan bisa membawa mobil listrik berat ini ke 100 km per jam dalam 4,9 detik aja. Jadi ini kenceng, range-nya jauh, bentuknya unik, baru, keren ini. Velgnya, nah ini ada uniknya juga, dia ada bagian plastiknya, ada bagian besinya ya. Ini plastik ya sekedar dop tambahan aja. Ini dapat velg 22 inch, ban depannya lebar 255, tebal 35, tipis banget ya. Kayaknya velg kegedean ya. Kenapa tren velg gede tuh kami agak kurang setuju. Menurut sekarang ngeberat-beratin aja gitu. Yang belakang ini lebarnya 275. 275 lebarnya yang belakang. Tebelnya 35. Luar biasa. Nah, handle pintu yang dikasih itu yang model begini. Model tenggelam kalau misalnya dikunci. Jadi bisa lebih aerodinamis. Karena aerodinamisnya sangat dibutuhkan untuk mobil listrik. Biar range-nya bisa lebih jauh, nggak tahan angin. Tapi konon kabarnya katanya di Cina udah mulai dilarang nih. Yang nongol-nongol gitu, gara-gara takut kecelakaan kagak nongol keluar. Iya, katanya begitu. Oke, sekarang belakangnya. Belakangnya, wah lampunya keren sekali. Lampunya tuh bisa sampai ke tengah sini, hampir ke logonya. Logo BMW depan kayaknya agak gelap ya. Ini enggak ya? Ini chrome nih, tulisan BMW-nya. Emang chrome depan? Oh, gara-gara bayangan yang tadi. Tetap ada wiper belakang. Ini model khas BMW juga, kayaknya X3 yang dulu kan gini juga ya? Ada. Ya kan? Ada kan? Bawah ada diffuser-diffuseran. Bagasinya itu sangat dalam sekali. Lihat tuh dalamnya bagasi.
Naruh stick golf begini bisa nih kayaknya, hampir bisa. Tapi bisa kalau dipaksain kayaknya. Dia bisa muat banyak stick golf. Di bawahnya tempat kosong, nggak ada ban serepnya, ini run flat ya, BMW selalu run flat. Ini ada tempat buat naruh sesuatu, dan ini bagasi yang luar biasa besarnya. Ini kalau dilipat dia bisa rata lantai. Nggak mau nyoba, banyak orang. Tapi ini bisa rata lantai. Tailgate standar lah. Tadi udah coba kita jepitin Den Dimas. Sayangnya dia keburu menghindar sebelum dia berhenti sendiri. Lumayan dia Ketekuk. Lumayan ketekuk ya. Nah, ada kepuasan tersendiri memang. Karena dulunya tuh dia kebiasaan untuk nggak sengaja kejepit. Nah tadi begitu disengaja, ya gitulah jadinya. Nah ini spesial lagi. Baterai kan 108 kWh. Nah, ini DC chargingnya, keren loh. Bagus ya? Bagus. DC chargingnya bisa sampai 400 kW. 400 kW. Cepat sekali ngecharge-nya. Nih ya, ini kayak switch aja nih. Dia bukan ada mekanismenya, dia pakai motor, pakai suatu pistol listrik gitu ya. Ini tuh tinggal dicolek aja kebuka. Nggak nyedot tapi. Nggak. sama ada nendangnya Tuh. dikit kayaknya. Tuh. Oh, bentar. Ini kalau digini nggak buka nih. Dia kalau buttonnya kena nih sini. Baru. Tuh. Iya, ada nendangnya. Kalau nggak ditendang mungkin nggak kebuka. Iya kan? Atapnya dia full panoramic roof yang tidak bisa dibuka, tapi bisa diterang gelapkan seperti di BMW iX. Wih, akhirnya ketemu nih mobil. Oke, sebenarnya gini, kemungkinan tadinya kayaknya kami mau ngelihat mobil ini langsung itu di Spanyol, bukan di sini. Keduluan di sini. Karena ternyata ke Spanyol itu belum sempat ngurus visanya. Baik, kita mau masuk ke dalam. Tapi ada mas-mas berjas, bentar. Ini lihat-lihat doang apa mau beli sih? Press day. Iya. Wartawan ya? Bukan kita doang. Bukan kita doang ya? Yang nyari makan. Yang lain juga nyari makan. Kalian juga cari makan, betul. Betul ya. Ada. Baik banget, orang Jepang tuh baik-baik. Nah, pertama kita duduk, lihat dari pintunya dulu. Apakah ini adalah untuk ngatur jok. Jadi pengatur joknya bukan lagi di bawah sini, tapi di sini. Ini buat naik turun bagian depannya, turun bagian belakangnya, terus ini senderannya. Ya, senderannya. Lock unlock juga ada di sini. Itu tombolnya yang sekali jebreng itu pencet banyak, tapi dia akan lihat lagi menyentuh mana jari kita. Ini seperti biasa ada garis 3, berarti kalau dipencet dia akan masuk ke menu di sini untuk pengaturan jok. Oke. Nah, ini di sini ini hampir normal-normal aja. Yang penting dia pakai tombol tetap buka bagasi, tarik sini. Buka pintunya karena ini elektrik tadi, dia tinggal colek gini. Ini buka pintu. Nah, ini hanya button saja. Ini seperti biasa buat muat botol pastinya. Oke, dashboardnya interior ini ya empuk-empuk enak dan mewah sekali rasanya. Ini ada bagian fabriknya. Di bagian fabriknya di dalam sini ada lampu-lampu terpancar, lampu-lampu halus. Tuh, ini sudah warna lagi, ada kuning-kuningnya, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Dashboard baru dikenalin pertama kali di iX3, yaitu tanpa instrumen cluster di sini karena semua sudah pindah ke depan sana. Ini dari ujung kiri sampai ujung kanan, bagian bawah kaca depan itu digelapin sengaja untuk pantulan dari bawahnya. Sebentar, ini bukan pantulan nih. Pantulan nih, depannya kosong ya, nggak ada apa-apa. Kosong, berarti bener pantulan. Tapi pantulannya kemana? Bukan ke sini yang pasti. Ini head up display beneran ada ini. Head up display yang di atasnya. Nanti kita lihat di mockup, itu ada mockupnya. Kita bahas fisikalnya ini dulu. Setirnya ini setir bukan 4-spoke. Tadinya kami pikir ini 4-spoke, tapi ternyata kalau dilihat gini, ini tuh terputus. Bolong ya kan, bolong. Nah, jadi spoke-nya itu ada di atas bawah. Tadinya kami agak aneh ngeliat ini kok ada di atas juga. Tapi ternyata karena pinggirnya nggak nempel, jadi ya lucu, bagus. Kenapa nggak atasnya nggak usah normal aja gitu nempel ya? Atau ini di gapnya dijauhin dikit jadi lebih kelihatan nggak nempel ya, floatingnya itu lebih kelihatan gitu. Ini ada yang nyalain pemanas setir. Tapi nih, kembali ke setir lagi. Ini ada tombol-tombol di setir, ada auto parkir juga, pencet sini, lane keeping, ini plus minus bukan buat audio sebelah kanan ya. Plus minus keganggu nggak layar itu, dia lagi main-main. Ini dia touch sensitif tapi ada feedbacknya kalau ditekan ya, ada ketekannya juga physical kepencet gitu loh.
Ini masih oke-oke aja. Dia nggak bisa. Kadang-kadang ada mobil Eropa lagi, nggak sengaja kesenggol gitu bisa gedein suara volume gitu. Kalau ini nggak. Nah, sebelah kanan nih untuk urusan ini cruise control, ini urusan audio dan multimedia. Klaksonnya kita cobain. Rame, jangan. Nah, ini di atas ada panoramic roof yang bisa diterang gelapin masih. Nah, tombolnya nggak ada. Ini kembali ke menu lagi nih. Menu perlampuannya ada di sini. Oke, di mana shifternya? Shifternya di tengah sini. Nih, shifter kecil. Oke, parknya jadi satu di sini. Sama kayak di iX. Oke, defogger belakang. Ini volume audio masih physical volume. Pemanas kaca depan dan lampu hazard. 2 buah cup holder, ada buat naro handphone, mestinya bisa wireless charging juga. 2 buah colokan USB-C di sini. Bagus loh ini mobil. Spion tengahnya bagus banget. Ini frameless. Tapi ini ada kameranya. Antara kamera atau sensor mata. Bisa jadi ini sensor mata. Lebih praktis sensor mata sih di sini. AC. Nah, ini AC sama sekali nggak bisa kita atur nih. Ya, ini sama sekali nggak bisa kita atur. Jadi kemungkinan dia akan harus masuk ke AC. Ngatur arahnya dari sini. Tuh. Ada extra effort, cuma ya clean aja gitu jadinya desainnya. Tuh, ini yang paling kanan di sini. Ya, terus clean sih jadi secara penampilan, tapi ya gitulah. Sekarang kita mau coba di posisi nyetir kita sebelum kita dalami mengenai perkokpitan ini. Setir teleskopik, tentunya BMW teleskopiknya bisa jauh kan. Ya, sorry. Ini ada konsol, nggak terlalu besar, kecil aja. Di bawah masih ada tempat naruh-naruh lagi. Posisi nyetirnya enak, dipastikan enak. Tapi dengan dashboard seperti ini, kita jadi ngerasa agak tenggelam karena kita nggak bisa. Walaupun dashboardnya pendek ya, nggak ada rasa tenggelam ternyata ya. Cuma kayak ada layar besar gitu aja loh. Nih, kalau kita lihat, tuh, coba nyetir ke depan. Kalau ke depan gini, kap mesin masih kelihatan dikit. Cuma itu informasi banyak sekali yang ada di situ, yang nanti akan kita bahas pakai mockup itu. Sekarang kita coba dulu duduk belakangnya di posisi nyetir kami. Tinggi kami 174. Belakang, jarak dengkul dengan jok depan hampir sejengkal, kaki masih bisa masuk di posisi nyetir kami yang agak rendah. Headroom lega sekali juga. Di sini ada armrestnya yang itu juga dilengkapi dengan ngeluarnya susah ya kan. 2 buah cup holder. Nah, kalau dilipat dia bisa bertiga di belakang, ada headrestnya, tentu ada seat belt 3 titiknya juga. Ada 2 ventilasi AC di sini yang bisa diatur suhunya langsung seperti biasa BMW dari bawah sini. Suhu ya, bukan blower ya. Blower pasti ikut depan, kecuali mau gedein kecilin. Nah, ini ada 2 buah colokan USB-C, nggak ada tempat naruh-naruh di sini. Adanya di sini ya tempat taruh aksesoris, dudukan iPad apa segala macam-macam, meja. Cuma kami nggak pernah ngelihat lagi tertempel aksesoris. Nggak pernah dijual tuh aksesorisnya. Kayaknya mahal banget ya aksesoris. Hanger baju. Oh, berapa duit hanger baju? Pasti mahal. Ini senderannya kita masih bisa tegakin lagi kalau itu terlalu tidur. Kan nggak ada cerita terlalu tidur yang jok belakang tidurin. Ini sudah jauh lebih rebah dibanding sama X3 yang generasi sebelumnya. Duduk belakangnya oke, tapi memang agak tenggelam, dibantu ketenggelamannya lagi dengan dashboard yang bukan dashboard, item-item yang untuk instrumen cluster, head up display itu banyak gitu. Ini ada kantong pintu juga, bisa naruh botol. Ini simple tapi bagus gitu ya. Suara pintunya standar BMW. Sekarang kita lihat kecanggihan di interiornya, karena di situ ganggu banyak orang yang mau lihat. Kita ngantri di belakang sini. Tadi kita dianterin orang nggak nyaman kan? Sekarang kita ngantri. Kan? Pergi. Oke, setir yang tadi. Jempol kanan itu ini untuk ganti-ganti audionya, mode audio, next, previous track. Oh enggak. Itu ada menu di sana. Tuh. Mau lagu apa? Bahasa Jepang ya kan? Gimana kalau kita ganti bahasa Inggris dulu? Ketemu kita pakai bahasa Inggris. Nah, unit apakah ada kilometer per kWh ada. Bagus, satuannya komplit. Oke. Ini menu BMW biasa, cuma dia modelnya karena dia layarnya miring jajaran genjang begini, dia dimiringin juga tuh operating systemnya. Keren loh ini, keren shortcutnya. Nanti ada widget
yang bisa kita pasang. Ambient light-nya komplit. Nah ini buat contoh aja kelihatannya karena di dashboard Raya itu nggak ada fabric segini gede. Itu jadi buat shortcut interior lighting. Driving experience ada eco, comfort, individual. Apa aja yang bisa diganti di individual? Eco, comfort, dynamic untuk drivetrain. Steering bisa diubah juga keberatan. Energy recovery ada adaptive, low, moderate, high. Tadi ada B-nya juga kan ya? Ada B-nya. Jadi bisa one pedal driving. Kami suka B-nya di BMW itu one pedal driving itu kuat, benar-benar bisa sampai berhenti secara kuat. Charge up to 20%, enggak dong, 80 lah. Kenapa ngatur-ngatur ya? Mobil orang ya? Bukan mobil ya? Pencahayaan, seat position, status orchestration. Nah sekarang kita lihat head-up display itu. Ada apa saja. Kok mati ya? Starter dulu mobilnya. Nggak hidup sih? Mana head-up display? Karena ini dia bisa nampilin weather, bisa nampilin navigasi segala macam tuh di sana. Cuma cara ngidupin gimana ya? Nih, panoramic vision namanya, panoramic vision. Personal, BMW Maps. Tuh, peta tuh, nongol. Oke, kita mau ke Depok. Depok lewat mana? Jauhan ya? Trip meter, dynamic. Nah, dynamic tuh sampai powernya dari situ, regen sama ngegasnya di sana, G-force meter. Terus tadi ada ini segala macam di mana? Di personal ya kali, configure. Personal. Oh, ini mau apa aja dari sebelah kiri. Suhu. Terus jam. Oh, bisa diatur begitu. Kompas takut nyasar ya kan? DC charging. Temperatur luar. Tuh, nongol semua. Kemudian ada altitude kalau mau pengen tahu ketinggian kita berapa. Penasaran aja itu ketinggiannya berapa? Bisa ada di situ. Ini kita bisa lihat dari sini, and configuration yes and. Lucu juga sih, lucu juga. Ini banyak beberapa informasi yang nggak penting sebenarnya kayak suhu gitu kan, kita biasanya ngeliat handphone, nggak ngeliat mobil. Ada kompas, kita biasanya nggak ngeliat kompas. Kecuali nyari kiblat kali ya. Oh manjang layar kecil-kecil di dalamnya ya. Layar kecil-kecil terus dibantulin ke sini. Dan mantulnya benar-benar mantul dari permukaan yang hitam gitu loh, bukan ngantul dari luar. Gimana menurut Anda? Ini mobil keren nggak? Tapi keren sekali sih. Menurut kami nih iX3 paling keren. Ya mungkin mobil yang paling keren dikeluarin BMW, ditampilkan BMW di tahun ini. Tahun ini ada BMW apa? Ini? Nggak tahu nih seri 3 baru kayak gimana. Konon katanya seri 3 baru moncong kayak gitu kan? Konon katanya. Oke, itu saja videonya. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. BMW iX3.